itu. Lalu banyak sekali kasus-kasus ya selain eh, kecelakaan kerja ya, tapi juga penyakit akibat kerja yang di mana itu mungkin 1, 2, 3 tahun tidak berdampak, tapi setelah yang bersangkutan mendekati MBT baru tuh berdampak ya. Contohnya yang CA ya, atau apa hearing loss seperti itu, atau penurunan apa penglihatan. Jadi kurang lebih seperti itu, banyak sekali. Kalau kita tidak betul-betul apa ya melakukan pengawasan dan implementasinya kurang ketat, namanya seperti itu. Memang repotnya kalau petugas K3 itu kadang dimusuhi ya, dimusuhi dua pihak, dari pekerja maupun pihak manajemen bilangnya buang-buang duit, terus dari pihak pekerjanya itu kadang risih, kadang seperti itu ya. Apalagi terkait implementasi fit to work gitu. Kadang mereka pun rela berbohong ya, atau enggak jujur. Nah, tapi itu balik lagi ya untuk kemaslahatan yang bersangkutan. Nah, kalau itu kita itu biasanya resepnya kita balikkan itu, jenengan bekerja ya. Memang bekerja itu ibadah, tapi coba sampean tengok anak istri sampean kalau misalkan sampean bekerja enggak sesuai SOP, enggak tertib, enggak pakai APD ya. Sampean kondisi tensi rendah, kurang tidur, sakit, nggak sehat, tapi sampean bilang sehat, nanti kalau tiba-tiba pas bekerja apa selip mengalami kecelakaan kan jenengan juga yang repot, apalagi orang rumah kayak gitu sih. Kalau dari kembalikan seperti itu biasanya langsung nurut. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi di sini pada intinya apa sih profesi OHAN itu ya? Jadi eh, secara garis besar ya perusahaan perawat yang bekerja di industri atau perusahaan. Yang di rumah sakit pun bisa ya sebenarnya. Ataupun di dinas pun bisa ya, menjadi OHN. Jadi cuma fokusnya dipindah ya, dipindah kepada keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Jadi bukan ke pasiennya. Jadi seperti itu. Ketika pasien septic pun ya juga bisa masuk di sana ya seperti itu. Jadi kita di sini berusaha maju ya bahwa SDM K3 itu komprehensif ya. Ya, seperti kita tengok di statementnya ILO 2018 itu OHANES masuk dalam sana. Di sana ada OHA dokter, ya, ada ekonomistis atau fisioterapis, ada psikolog klinis, ya, safety engineer, jadi seperti itu. Jadi memang kompleks. Nah, cuma kita balik lagi ya mau ngikut maju atau gitu aja gitu ya, diem-diem aja. Jadi seperti itu, enggak ada perkembangan. Karena Malaysia pun sudah ada ya. Tadi kita sampaikan sertifikasi sudah ada ya, job title-nya sudah ada. Di Thailand juga sudah banyak, ya Taiwan, Filipina, ya, Singapura pun juga mulai. Jadi kita harus ke sana, jadi seperti itu. Dan jadi apakah Ohaners harus berperan dalam implementasi JSL atau TJSL? Ya, ya. Jadi seperti itu. Dan ini sangat banyak sekali pengaruhnya, ya, akan berdampak positif buat kita yang sebagai praktisi. Jadi yang pertama tentunya mengaruhi karir ya, mempengaruhi karir kita, status kepegawaiannya. Kalau kita sering-sering apa upskilling, proaktif, kita sering banyak diskusi ya, baik eh, di dalam maupun di luar kantor ya, membangun relasi atau jejaring itu pihak manajemen akan menengok ya, ternyata eh, si Poland ini punya nilai lebih ya, apalagi yang bersangkutan aktif dalam kegiatan volunteering ya atau kerelawanan. Oh, ternyata bisa untuk di apa diimplementasikan di perusahaan jadi seperti itu. Misalkan pengadaan vaksinasi, optimalisasi posyandu, nah terus screening kesehatan ya. Jadi ya enggak perlu lengkap sekali ya untuk pemeriksaan kesehatan itu ya. Promkes pun mereka masyarakat sekitar pun sudah senang karena mereka merasa diperhatikan ya oleh pihak perusahaan. Apalagi mereka tahu kalau perusahaannya punya nakes dan klinik ya seperti itu.
tentunya akan memberikan capaian, ya, pengalaman, dan tentunya kepuasan batin. Nah, kepuasan batin ini kita tulis dari celetukan senior kita tempo hari seperti itu. Nah, memang ya, kalau terkait volunteering, eh, terus kita memberikan ya, eh, ilmu yang bermanfaat, katakan kayak gitu ya, itu ada kepuasan batin tersendiri. Jadi itu yang sulit kita dapat, ya, seperti itu. Banyak beberapa apa kolega kami ya, yang memang secara karir dia lebih tinggi ya, tapi dia disibukkan oleh rutinitas. Jadi seperti itu. Dia ada waktu untuk membangun relasi atau jejaring di luar kantor. Nah, sulit untuk bahkan untuk kuliah, lanjut kuliah pun susah. Itu kejamnya apa rutinitas ya, yang bisa mematikan kreativitas. Nah, di sana kita sharing juga dengan beberapa senior yang memang beliau juga aktif ya sebagai praktisi dan akademisi. Oh, ternyata eh, kayak gini ya, apa idealnya, jadi seperti itu. Dan kenapa kita harus berkolaborasi dengan akademisi ya, ataupun peneliti ya? Karena kalau kita hanya praktek ya, ya katakan memang learning by doing ya. Tapi kalau nggak di apa ya dokumentasikan ya, tidak dituangkan dalam sebuah karya, itu kayaknya kayak sia-sia ya, gitu. Kalau sudut pandang saya pribadi ya. Tetapi eh, kita kembalikan lagi bagaimana kawan-kawan menyikapi ya yang praktisi. Kalau dari segi kami ya idealnya seperti itu. Jadi eh, ada siklus atau sistem yang tumbuh secara sistematis ya. Dari praktek berkembang, dari akademik berkembang, dari penelitian pun berkembang. Jadi seperti itu. Pada intinya improve skill kita sebagai perawat ya, tenaga kesehatan ya, dan pengetahuan kita yang dari rumah sakit mungkin dulunya pernah dinas di UGD, pernah dinas di ICU, ya, CBCCU, maupun dirawat inap, itu di apa coba dituangkan ketika bekerja di perusahaan seperti itu ya. Memang perusahaan memang bukan rumah sakit ya, tapi apa yang sekiranya itu pengalaman kita itu bisa dituangkan di sana seperti itu, karena ketika di perusahaan pun tidak semua paham. Nah, itu, dan kita turut serta memberikan kebermanfaatan ya dalam aspek kesehatan. Yang pertama, triknya itu pahami dulu, kenal dulu profil apa, perusahaannya, profil PT-nya, lalu kegiatan ketiga yang di dalam dan di luar perusahaan itu pernah lakukan. Nah, terus kegiatan CSR-nya apa saja yang pernah dan yang belum. Nah, lalu diskusikan dengan tim ketiganya atau HRD-nya maupun sekper, ya, sekretaris perusahaan. Karena kegiatan di CSR kalau di tempat kita itu masuknya di divisi sekretariat perusahaan. Nah, ini beberapa gambar mungkin eh, bisa dirujukkan buat kawan-kawan yang eh, praktisi perawat ya, yang ingin mengimprove ya pengetahuannya maupun skillnya maupun jejaringnya. Kita sudah ada wadahnya ya. Kalau di Instagram ada namanya Advance Edu. Kalau lembaganya namanya Apoki. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini mengubah mindset ya, paradigma peluang kerja kawan-kawan sejawat. Karena memang udah meludak sekali lulusannya. Cuma masih belum tahu peluang kerja pekerjaan di perusahaan. Nah, lalu apa saja yang bisa dilakukan dalam kegiatan CSR? Banyak sekali ya. Yang paling simpel sekali ya donor darah ya. Donor darah itu kita bekerja sama dengan PMI terdekat ya, pembagian sembako kita juga bisa bekerja sama dengan kelurahan setempat. Lalu pelayanan kesehatan, alkes gratis dan prokes ini sebaiknya kita review dulu, kita riset dulu. Yang paling utama itu di entitas perusahaan kita, daerah di dekat entitas perusahaan kita, jadi seperti itu. Mana yang memang betul-betul di sana butuh ya, contohnya pemberian ambulan di daerah
kawasan industri Medan, misalkan seperti itu, di daerah PKS, areal Kalimantan, misalkan seperti itu bisa mana yang memang betul-betul butuh. Lalu terkait penghijauan atau perlindungan lingkungan, contohnya penanaman bibit mangrove seperti itu ada. Terus pengadaan peralatan sekolah kalau misalkan tertarik ya, punya passion mendidik sebagai pendidik itu bisa dialihkan ke sana. Contohnya ke sekolahan terdekat area perusahaan kita ya, promosi kesehatan, promosi UKS, kesehatan remaja dan anak-anak itu bisa disampaikan di sana. Pengadaan air bersih itu juga paling utama. Nanti bisa kolaborasi dengan kawan-kawan yang dari teknik lingkungan ya. Lalu pendampingan sosial lah yang ini tuh memang sangat, terutama terkait mental health-nya itu memang kudu betul-betul dekat kita dengan tim SDM-nya, HRD-nya, seperti itu membuat employee assistance program, di mana kita betul-betul intens ya memberikan konseling di sana pada karyawan yang memiliki eh, masalah mental, mental illness kayak gitu. Jadi memang sensitif, tapi pandai-pandai kita menyikapinya. Jadi seperti itu. Nah, sebagai OAN, apa aja yang perlu kita pedomani ya, yang keterampilan yang perlu kita kuasai ya. Jadi kita nggak hanya memahami terkait eh, pengetahuan kesehatan saja ya, jadi terkait proses bisnis perusahaan kita kudu paham ya, administrasi dan penelitian itu kita juga kudu melek di sana ya, cash management karena sudah masuknya di manajerial. Jadi intinya sebagai kita tenaga kesehatan itu jangan memberikan apa ya, kemampuan kita di dalam perusahaan saja, tapi di sekitar perusahaan. Jadi padanya seperti itu. Bagaimanapun caranya ya, seperti itu. Dan di sana nanti nilai kita akan naik, ya kan? Nah, terus akan ada peluang pengangkatan status ketenagakerjaan buat kita sebagai praktisi. Pada intinya improve ya, improve, diimprove semua apa yang pernah kita dapat di rumah sakit maupun klinik. Nah, di situ caranya banyak ya. Mulai kita apa ya, sering diskusi, ikut-ikut grup. Nah, apalagi sekarang era digital ya, masuk grup sana sini juga gampang ya. Kita juga kudu gabung dengan kawan-kawan yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, kawan-kawan dosen ya, kawan-kawan peneliti. Nanti kita kudu berkecimpung di sana, kita bertukar sudut pandang. Update-nya idealnya kalau dari segi akademis itu kayak gimana sih sebagai WAN itu biar bisa memberikan dampak lebih. Jadi ya di situ kita tahu. Nah, terus kita bandingkan dengan prakteknya. Aplikatif enggak? Gitu. Kalau aplikatif kita bisa jalan, kalau enggak ya diperlu dikaji lagi. Jadi seperti itu. Nah, di situlah nanti ada novelty atau pembaruan yang didapat. Nah, ini korelasinya nggih, terkait CSR sama OHM dan total worker health. Jadi kebetulan memang ada satu framework yang dikeluarkan oleh NIOS terkait total worker health. Jadi tidak hanya terkait pekerjaannya, tetapi terkait lingkungannya, lalu lingkungan rumahnya ya, sama apa eh, gaya hidupnya mereka kayak gimana ya, di baik di dalam dan di luar kantor, luar tempat kerja. Dari aspek CSR ya, social profit planet, semua itu berkesinambungan ya, sebagaimana kita ketahui bersama kalau lingkungan kerja itu nyaman ya, pekerja itu akan nyaman, terus bekerja produktif akan meningkatkan produktivitas eh, nilai perusahaan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang kok minus ya itu perlu dikaji dulu ya, kayak mana dari segi SDM-nya. Jadi seperti itu ya, kita memang sudah tengok bareng-bareng terkait bagaimana
Presiden kita saat itu mengutamakan pengembangan di sektor SDM ya, sumber daya manusia. Nah, itu akan nampak nanti, terutama di akhir tahun ini nanti perusahaan itu profit atau minus seperti itu. Balik lagi ya, ditekankan lagi pada dasarnya terkait proaktifnya kita sebagai nakes seperti itu. Kalau misalkan kita dulu itu ada yang mungkin kerja di puskesmas maupun rumah sakit home care ya, panggilan ya, dari ke rumah pasien atau melakukan sunatan ya atau sirkumsisi ya, itu bisa itu nanti diadakan ya. Sunatan massal yang kayak gitu-gitu itu bisa itu terkait mengadakan kegiatan kerohanian ya kayak tempo hari kawan-kawan Natal di yang di head office Jakarta kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan kerohanian di lantai 18 kawan-kawan yang muslim juga ya seperti itu terkait aspek wellness ya di sana ya. dalam skop spiritual wellness di sana itu ada jadi nggak hanya masalah fisik saja tapi psikis ya jadi seperti itu. Nah ini tadi ya jadi profesi yang memang betul-betul unik terkait STMK 3 ini. Nah, jadi kita kudu memberikan kebermanfaatan di dalam dan di luar tempat kerja kita. Ini beberapa dokumentasi kegiatan, tidak semua semua kita lampirkan ya, hanya yang ada aja. Nanti kita juga kudu punya achievement ya, agar apa? Tidak cuma nilai kita aja yang naik ya, tapi perusahaan juga ikut lomba-lomba, ikut seleksi kegiatan dari kementerian yang dilalah waktu itu 2022 itu kita ikut ya seleksi relawan Bakti BUMN di mana di sana tuh 100 berapa puluh ribu ya yang daftar rupa dilalah kok ya kebetulan lulus ya, penempatan di Baduy di sana kita melakukan kegiatan apa UMKM naik kelas kalau nggak salah itu yang handle kawan-kawan dari perbankan karena di sana kita campur ya nggak cuma dari perkebunan saja semua BUMN yang penempatan Baduy mengeluarkan apa keterampilan-keterampilannya di sana untuk memberikan pendidikan edukasi ke masyarakat suku Baduy. Nah, kalau kebetulan waktu itu ada tiga sebenarnya ya, yang satu dokter, satunya lagi perawat juga. Cuma yang dokter belum bisa berkesempatan hadir karena apa istirahat sedang lahiran kalau nggak salah waktu itu. Jadi harus mau nggak mau kita yang handle eh, mengkoordinatori ya sudah di sana itu kita cukup juga perlu mengenali ya budayanya bagaimana. Oh ternyata di sana sangat berseberangan sekali ya. Di sana itu mereka masyarakat suku Baduy itu menolak obat-obatan ya susah. Ya. Jadi untuk menerima itu susah ya masyarakat yang bersangkutan. Jadi kita pakai apa jalan keluar yaitu pemberdayaan tanaman toga di sana. Tanaman toga kebetulan dilalah saat itu masalahnya stunting dan saat itu kok saya langsung ingat dulu waktu ikut jamburin di Jombang. Nah, itu terkait eh, konsumsi tanaman kelor sebagai apa obat pencegahan stunting. Jadi itu. Tanaman kelor yang dulu kita makan sehari-hari jadi sayur ternyata bisa berdampak luar biasa ya untuk ibu hamil ya maupun anak-anak. Jadi seperti itu. Itu kita perkenalkan, kita kasih contoh beberapa olahannya ya, baik itu dari sayur, cara mengolahnya bagaimana, jadikan jus maupun jadikan mie waktu itu. Dilalah dengan inovasi tersebut, tim kita di Baduy terpilih dapat apa TJSL Award tahun 2023. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Dokter. Siap, Bang. Eh, Baik, Bapak Ibu, tadi penjelasannya saya rasa udah holistik, beberapa hal tentang kesehatan, CSR, dan lain-lain. Silakan, monggo, eh, apa bisa langsung bertanya, Bapak Ibu. Saya persilahkan.
pagi. Selamat pagi, Pak Yohanes. Silakan Iya, Pak Yohanes. wah, terima kasih nih bisa jumpa ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya berpikir pertama, saya lagi pesan bukunya ini, Pak. Lagi pesan buku yang tiga bukunya. Saya lagi pas mau dibedah nih, terima kasih nih. Berpikir saya begini, kalau kita di Kementerian Lingkungan Hidup, kalau di Kementerian Lingkungan Hidup, waktu bicara green leadership itu bicara dua hal. Yang satu bicara terkait dengan kebijakan program, yang kedua terkait dengan kebijakan anggaran. Makanya waktu tadi dibedah terkait bagaimana ini, wah begitu apa yang saya pikirkan kayaknya agak agak beda ya begitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir terkait dengan green leadership ini, memang di pemerintahan tuntutan kita adalah bicara kebijakan terkait dengan perencanaan. Betul, kita di dunia kesehatan, saya ngajar di Akper, Pak. Saya ngajar Promkes dengan kebijakan perencanaan juga di Akper. Jadi memang saya terima kasih ya. Ini hal yang baik buat nanti coba saya di mahasiswa, nanti saya melihat hal ini penting waktu kita bicara kebijakan kesehatan, waktu bicara green leadership. Satu, kemampuan kebijakan eh, secara keseluruhan kebijakan program dan kebijakan anggaran yang turun sampai di kami di NERS itu jadi persoalan kami di tanah Papua. Satu, satu kita di NERS hari ini tidak ada kerjasama lagi untuk melakukan pelatihan keluar dengan sapras yang minim. Nah, ini kebijakan kita akhirnya minim dengan program kesehatan secara nasional yang turun sampai ke kita. Sehingga saya sampaikan kalau hari ini kita hanya bicaralah kasarannya kita berpraktek di dalam tempurung, kapan kita kuasai globalisasi ini begitu dengan sapras yang minim begitu. Kita tidak punya kebijakan anggaran untuk mendorong mahasiswa, ayo kita studi banding ke Jepang, kita studi banding keluar. Ini mungkin bagian-bagian green leadership juga yang pikiran saya tadi bahwa dia harus jadi kebijakan-kebijakan daerah gitu. Tapi memang agak miris ya, Pak. Saya melihat bahwa waktu kita bicara kebijakan kebijakan daerah terkait dengan anggaran, ini jadi persoalan gitu. Sehingga memang setuju, saya setuju CSR ini kita harus dorong ya. CSR ini kita harus dorong dan memang berapa poin kita coba. Sebenarnya beberapa tahun lalu saya inisiasi untuk kita di daerah itu punya forum CSR yang diamanatkan tadi begitu ya, diperbolehkan. Hanya belum ya, belum kita belum bisa dapat hal ini, belum tembusi, saya harus ngomong ke siapa lagi karena sudah beberapa ide sudah saya coba dorong untuk ayo kita bikin forum CSR. Apakah lingkungan, apakah pendidikan, apakah kesehatan, apakah budaya. Ini untuk membantu pemerintah, sangat membantu. Jadi terima kasih untuk pencerahan pagi ini dan ya mudah-mudahan lah ya kita bisa terus melihat bahwa kehadiran buku ini penting untuk mahasiswa, untuk pemerintah, dan untuk semua orang bisa paham secara baik. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Yohanes insight-nya. Oh, di Papua ya Pak Yohanes? Siap, saya di Papua Barat, Manokwari. Oh, Manowari luar biasa. Iya. Tempo hari tim kita ada yang dari Sorong, Pak Yohanes. Oh ya, dulu masih satu ya, sekarang itu sudah bisa provinsi. Nah, kebetulan itu memang ada program kita ya, Apoki Quiz to Campus. Jadi kita edukasi terkait profesi OHN itu tadi kan. Itu dengan Stikes Sorong waktu itu. Kawan saya Oh dari ya, Sorong. itu kampus saya, Poltekkes. Oh, Poltek ke Sorong. Iya, prodinya di Manokwari, Pak. Oh, Prodi kebidanan dan akpernya di Manokwari. oh kalau yang kemarin itu sama Stikes Sorong, Pak Yohanes. Iya, Jadi oh iya. di sana kita sosialisasi. Ya memang benturannya sama Pemda ya. Jadi seperti itu. Itu dikeluhkan juga sama kawan-kawan yang di IMIP. Tempo hari kita eh, apa ya diminta untuk memberikan masukan-masukan ya. Betul waktu itu ditunjuk di INOSPRO. INOSPRO itu eh, salah satu lembaga nasional ya. Di sana ada beberapa tokoh-tokoh ketiga, baik praktisi dan akademisi juga. Memang secara keseluruhan apa framework program program ketiganya sudah berbenah total ya. Sampai di sana ada petinggi di sana itu dijabarkan juga, Pak. Jadi memang
perlu ada forum kalau saran kita ya. Nah, atau jalan pintasnya gini, masuknya bisa lewat apa hibah penelitian ya. Contoh yang waktu itu tempo hari Unri, kampus Unri itu mengadakan apa ya hibah penelitian terkait MOHN, ya, Mobile Occupational Health Nursing di salah satu perusahaan perkebunan sawit. Jadi kita hanya dari perusahaan dan kampusnya saja gitu. Terus ada lagi yang kalau nggak salah itu ada kedai reka sekarang Pak Yohanes. Itu bisa dimanfaatkan juga ya. Terkait pendanaan di sana kita bisa jabarkan. Jadi mungkin solusinya saat ini seperti itu. Kadang gini pihak Pemda itu nengok dulu Pak gitu. Kayak mana sih apa outputnya itu seberapa berdampak lah. Kalau misalkan mereka ya nyun sewu ya belak-belakan apa mereka kecipratan terus dapat apa benefitnya ya dampak baiknya itu mereka baru support. Terima kasih banyak Pak Johannes sharingnya. Oke. Iya, makasih Pak. Iya, baik, Bapak Ibu. Iya, saya rasa emang penting ya kita belajar sama negara-negara yang sudah maju kayak gitu. Kemarin waktu di Filipina, PSK hadir di eh, apa pertemuan ASEAN Studies kayak gitu. Bagaimana sekarang semisal di masalah food estate ya, karena riset kemarin kita wadah ya ada peserta yang meriset food estate kayak gitu. Ternyata di Thailand juga berkembang pesat untuk pertanian. Nah, sebenarnya kita bisa bisa belajar seperti itu. Eh, Beberapa kampus, semisal di Filipina di National University Singapore, terus di University Malaya sudah kita kerjasamai untuk riset-riset ini bisa berkembang pesat. Ada visiting riset untuk luar. Memang kita harus mau tidak mau harus belajar kepada yang sukses ya harus terbuka. Oke, Bapak Ibu silahkan apa yang mau bertanya lagi? Bapak Ahmad Khairuddin, langsung saja Bapak biar tidak bias. Bapak Ahmad Khairuddin, gimana? Atau langsung kita baca aja mungkin ya Pak Oh iya, atau pas lagi di jalan yang bersangkutan. iya, iya. Baik-baik. Biasanya tiap kabupaten kota membuat forum CSR atau TJSLP dengan berbagai kegiatan di segala bidang, terutama dibentuk dengan perkada dan petunjuk teknisnya kayak gitu. Nah, silakan bisa direspon, Pak Devan. Mungkin kalau ya itu tadi balik ya menyambung sama apa pertanyaan Pak Yohanes ya. Memang betul ya susah kita di sini tuh masih kurang banyak yang kurang aware gitu ya Pak Novel. Memang betul kita perlu studi banding itu betul sekali. Bagaimana Filipina kok bisa bagus apa ya agrinya itu sekomprehensif itu gitu kan. Jadi kalau menyikapi ini saya tengok beberapa bulan lalu mungkin ya dari eh, FKM UI kalau nggak salah waktu itu ya. FKM UI dan FK-nya, FK Fakultas Kedokteran di sub spesialis kedokteran keluarga dan komunitasnya itu mengadakan eh, mengadakan forum CSR juga di sana ya bangun sistem. Dan di sana melibatkan yang paling simpel saja ternyata. Dilalah waktu itu yang diberikan edukasi itu ojol Pak. Wah senang sekali Pak. Nah terus setelah itu baru ditengok tuh sama orang Pemda Depok ya seperti itu. Baru mereka mau turut andil. Nah jadi memang solusinya yaitu memberdayakan kampus yang ada di sana. Kalau setahu saya sebagai praktisi ya, seperti itu. Nah, memang banyak juga kampus-kampus mungkin yang di Medan ya, tempat kita kan juga ada kampus di sana, ITSI dan di Jogja itu LPP, dari antar perusahaan PTPN juga. Di sana pun kita berkolaborasi ya. Walaupun di sana ada kantor operasional PTPN 3 Medan misalkan. Mereka juga manggil-manggil kampus untuk MOU ya. Kiranya apa yang kita bisa kolaborasikan untuk memberikan dampak ke masyarakat sekitar. Jadi seperti itu.
Kalau nunggu Pemda susah, Pak. Lama, ya, lama. Tempo hari itu Prof Tan, aduh sampai sampai nyemproti petinggi-petinggi perusahaan ya waktu itu ya. Dan beberapa stakeholder lah yang ada di sana di Morowali waktu itu. Saya pun sebagai muridnya kaget, Pak. Jadi, oh, sampai kayak gini ya beliau kan. Jadi seperti itu memang untuk apa ya memberikan kebermanfaatan terutama di aspek kesehatan keselamatan kerja ya, seperti itu. Karena kebanyakan perusahaan itu akan aware dan mengimplementasikan setelah ada kejadian. Nah, itu baru tuh tobat itu. Ya, jadi kita kan maunya kan mencegah ya, mencegah itu. Ini. Kurang lebih itu Pak Dokter Novel. Eh, Baik, Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Ini Oh, ngobrol. daerah ring satu. Ya. Nah, ini pas ya beberapa tempo hari ya. Memang itu kebanyakan langsung tak jawab apa saya ya Pak Novel ya. Langsung langsung, nggak Langsung ya. apa-apa. Nah, kebetulan pas apa baru ingat juga. Jadi ini diimplementasikan di Glenmore ya, salah satu entitas eh, perusahaan PTPN yang bergerak di sektor gula ya. PG Glenmore di sana eh, bekerja sama dengan Rolas Medica ya. Ini dua entitas nih. PT SGN Pabrik Gula Glenmore dan Rolas Medica. Jadi ini sister family. Di sana melakukan kegiatan pelayanan kesehatan screening di ring satu. Betul, sama persis ya. Jadi di sana itu semua yang mau ya kita sebarkan pengumuman, sebarkan undangan. Tentunya sebelumnya kita buat dulu lah ya apa BA-nya berita acaranya ya, di situ. Nah, setelah kedua apa perusahaan ini sudah deal cocok, nah baru tuh dieksekusi ya, dia dilakukan. Oh ternyata masa Allah luar biasa ya. Senang semua ya karena tidak semua masyarakat itu mampu ya untuk berobat berkunjung ke rumah sakit. Dilalah memang daerah sana itu Pak Sugian Pak Pak Sugi ya. Di sana itu memang pelosok kita ya di daerah perbukitan eh, pegunungan daerah Banyuwangi sana. Sangat senang sekali mereka dengan hadirnya tenaga kesehatan ya dari Rolas Medica dan hadirnya perusahaan PTSGN, ya, PT Glenmore, eh, berikan kesehatan gratis, ya screening, ya mungkin yang minim budget aja ya. Jadi kegiatan screening itu ya mungkin hanya promkes ya, promosi kesehatan, tensi, cek gula darah, kolesterol, asam urat itu, tok mereka sudah senang sekali. Nggak ada seperti itu. Apakah ada perusahaan yang berfokus untuk penelitian dari CSR-nya? Kalau ini ya perusahaan yang berfokus pada CSR-nya susah ya. Mending langsung ke forumnya ya, ke forumnya. Kalau di kolega saya ada tuh dari Ibu Maya ya, Ibu Maya, beliau rutin mengadakan CSR Award ya. Ya, jadi mungkin bisa merujuk ke sana Pak Sugi. Karena waktu itu eh, 2024 ini atau 2023 lupa ya, beliau mengadakan forum apa awarding tersebut. Jadi semua perusahaan beliau yang memberikan penilaian. Jadi seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Sugi ya. Aman ya, Pak Sugianor. Oke, sami-sami Pak Sugi, Pak Sugiano. Eh, Mungkin itu dulu Pak Devanda. Karena ini ada trouble Zoom ya, mohon maaf sekali. Saya sudah komplain ke apa kita berlangganan. Saya udah komplain kok ada trouble kayak gini, kayak gitu. Iya, karena juga tadi udah tiga penanya. Mungkin closing statement dari Bapak. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Dr. Novel, Bapak-bapak yang sudah bertanya juga, yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih ya untuk kebaikan kita semua.
Saya berterima kasih juga sama APSK ya, di mana kita difasilitasi untuk pengembangan dunia literasi, baik segi praktek maupun teori dan riset. Ya, kompleks sekali. Jadi mungkin closing statement saya, terus kompak aja, terus kompak, bertumbuh bersama dan bersinergi. Jadi seperti itu. Kita berkolaborasi dari tiga aspek itu tadi ya, aspek praktek, aspek akademik, dan aspek riset. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, dan kita berharap ya